Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A MI Masyudia. Pagi ini kita berjumpa lagi pada pembelajaran tematik tema 1 subtema 2 tentang indera pendengaran. Pendengaran manusia. Telinga merupakan salah satu panca indera manusia. Telinga berfungsi sebagai yang pertama alat pendengaran dan yang kedua sebagai alat keseimbangan tubuh. Jadi kalau telinga kita terganggu, maka keseimbangan tubuh kita juga akan terganggu. Nah, sekarang kita bahas tentang bagian-bagian telinga. Ada yang pertama telinga bagian luar, yang kedua telinga tengah, dan yang ketiga telinga dalam. Di sini ada gambar telinga anak-anak. Kalau kita perhatikan ada bagian-bagiannya juga. Yang pertama telinga bagian luar. Nah, ini terdiri dari daun telinga yang berfungsi untuk menangkap getaran bunyi. Ini daun telinga. Yang kedua, lubang telinga. Gunanya untuk meneruskan bunyi ke telinga tengah. Dan yang ketiga, ada liang telinga. Fungsinya untuk menghalangi debu dan air yang masuk. Di liang telinga ini juga ada rambut-rambut kecil anak-anak yang berfungsi untuk menyaring udara. Yang kedua, telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga yang berfungsi untuk menerima getaran bunyi dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Ini ya gendang telinga yang berwarna biru. Selanjutnya ada tulang-tulang pendengaran yang berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea. Kemudian yang ketiga ada saluran Eustachius, yaitu menghubungkan ruang telinga tengah ke hidung. Sekarang yang telinga dalam, ada saluran setengah lingkaran. Ini saluran setengah lingkaran berfungsi untuk membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Jadi alat bantu keseimbangan tubuh ada pada saluran setengah lingkaran. Selanjutnya ada koklea yang membentuk rumah siput, berfungsi untuk menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Jadi di sini ada saraf-saraf pendengaran kecil yang berfungsi meneruskan ke otak. Selanjutnya ada tahapan-tahapan mendengar. Yang pertama yaitu getaran yang berasal dari sumber bunyi diteruskan ke gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Kemudian gelombang bunyi itu merambat ke liang telinga. Kemudian bunyinya itu menggetarkan gendang telinga. Setelah itu getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Kemudian dilanjutkan ke koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Kemudian terakhir saraf pendengaran itu mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak kemudian menerjemahkan bunyi yang didengar. Oh, ini bunyi burung, ini bunyi alat musik, seperti itu. Selanjutnya kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Yang pertama, telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz atau 20 sampai 20.000 getaran per detik. Yang kedua, ada orang yang dapat mendengarkan bunyi lemah atau pelan dan ada juga orang yang dapat mendengarkan bunyi keras. Yang ketiga, indera pendengar yang baik dapat mendengarkan dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi.
gangguan pada telinga. Gangguan yang biasa menyerang telinga adalah yang pertama tuli. Tuli adalah ketidakmampuan telinga mendengarkan suara. Tuli disebabkan oleh kerusakan pada gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga atau rusaknya saraf pendengaran. Yang kedua adalah congek atau orang biasa menyebutnya culek. Congek adalah penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di telinga tengah. Congek disebabkan oleh bakteri. Selanjutnya, memelihara kesehatan telinga. Telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Cara merawat telinga, yang pertama bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT atau dokter yang khusus menangani telinga, hidung, dan tenggorokan untuk dibersihkan. Yang ketiga, jika ada suara memekakkan telinga, segera tutup kedua telinga agar gendang telinga tidak rusak. Ada catatan tambahan, berdasarkan kuat lemahnya bunyi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang mempunyai jumlah getaran kurang dari 20 Hz. Bunyi ini mampu didengarkan oleh jangkrik, angsa, anjing, gajah, lumba-lumba, dan masih ada beberapa hewan lain yang mampu mendengarkan bunyi yang lemah. Kedua, bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik memiliki getaran antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi ini merupakan bunyi yang biasa didengarkan oleh manusia. Jadi kita sebagai manusia normal itu dapat mendengarkan bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang memiliki getaran antara 20 sampai 20.000 Hz. Yang ketiga, bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang sangat kuat yang memiliki getaran lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini sangat keras dan bisa merusak gendang telinga. Namun ada hewan-hewan yang mampu mendengarkan bunyi ini, anak-anak, yaitu diantaranya anjing, kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Untuk tugasnya, pada bagian 1 ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Jawabannya ambil dari video pembelajaran tadi. Untuk tugas tematik bagian 2, buatlah peta pikiran tentang indera pendengar yang meliputi bagian-bagian telinga, cara merawat, cara kerja telinga, dan fungsi telinga. Seperti pada kitab halaman 103. Buat secantik mungkin, kalau perlu diberi warna. Kerjakan di kertas folio atau kertas gambar. Hasil kerja kalian nanti kamu pegang dan kamu foto. Jadi fotonya nanti ada gambar peta pikiran dan foto kalian. Kemudian kirim ke grup ya. Sampai di sini dulu. Kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan. Saya akhiri. Terima kasih. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.